Halo, selamat pagi dengan Miss Priscil di sini. Welcome to our math class. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apa kalian sudah pernah melakukannya? Oke, ayo kita cermati penalaran berikut ini. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata, kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, jadi ada yang tahu nggak ya berapa kedalaman kapal selam sekarang? Apa mungkin 12 meter di bawah permukaan laut ya, Miss? Tepat sekali jawabanmu, Anita. Dapat dilihat di sini bahwa kapal selam sekarang berada di kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Sekarang lihat, terdapat garis bilangan secara vertikal di mana titik 0 berada di permukaan laut, sedangkan titik negatif berada di bawah permukaan laut, sedangkan titik positif berada di atas permukaan laut. Nah, kesimpulannya, semakin ke atas bernilai positif, semakin ke bawah bernilai negatif. Atau bisa dikatakan kalau ke atas kita tambahkan, kalau ke bawah kita kurangkan. Jadi Bu, bagaimana sih cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan? Caranya, yang pertama, operasi penjumlahan. Berarti kita menghadap arah depan atau arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan. Berarti kita berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif. Artinya maju pada garis bilangan horizontal atau naik pada garis bilangan vertikal. Yang keempat, tanda negatif. Artinya mundur pada garis bilangan horizontal atau turun pada garis vertikal. Contoh soal 1. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkah kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Langkah yang pertama dikatakan bahwa Udin berada di titik 0. Lihat, pada gambar 1, Udin berada pada titik 0. Langkah kedua dikatakan bahwa Udin maju 4 langkah. Yuk kita lihat. Dari titik 0, Udin melangkah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Wah, Udin sekarang berada pada titik 4. Karena dikatakan maju, maka 4 bernilai positif, sehingga 0 ditambah 4 menghasilkan 4. Langkah yang terakhir dikatakan bahwa Udin maju lagi 5 langkah. Sehingga dari titik 4, Udin melangkah maju sebanyak 5 langkah lagi. Yuk kita hitung. Dari titik 4, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dikatakan maju, maka 5 bernilai positif. Sehingga sekarang Udin berada pada titik 9. Dan 4 ditambah 5 bernilai 9. Miss, bagaimana dengan yang bernilai negatif? Kami masih bingung. Langsung saja kita lihat contoh soal 2. 9 ditambah negatif 6. Hasilnya apa ya? Ada yang bisa? Saya Bu. Anita mau coba. Baik Bu, langkah pertama dimulai dari titik 0. Lalu langkah kedua, karena 9 bernilai positif, maka dari titik 0 maju sebanyak 9 langkah.
Sekarang, boleh pakai Udin nggak, Bu? Boleh ya, Bu? Sekarang, Udin berada pada titik 9. Langkah ketiga disebutkan penjumlahan, maka Udin tetap menghadap pada arah yang sekarang, yaitu tetap di titik 9. Langkah keempat, karena terdapat negatif 6, maka Udin mundur ke belakang sebanyak 6 langkah dari titik 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, sehingga Udin sekarang berada posisi titik 3. Dapat dikatakan bahwa 9 ditambah negatif 6 bernilai 3. Tepat sekali, Anita. Langkah dan jawaban kamu semuanya benar. Baiklah, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh soal 3. Negatif 7 ditambah negatif 3. Hasilnya apa ya? Baiklah, Bu. Coba Anita kerjakan lagi ya, Bu. Langkah pertama dari titik 0. Udin berada pada titik 0. Langkah kedua, karena negatif 7, maka Udin mundur ke belakang dari titik 0 ke negatif 7. Langkah ketiga, disebutkan penjumlahan. Seperti soal kedua tadi, maka Udin tetap menghadap pada arah yang sekarang, yaitu tetap di titik 7. Langkah keempat, karena terdapat negatif 3, maka Udin mundur lagi ke belakang sebanyak 3 langkah dari negatif 7. Sehingga posisi Udin sekarang berada pada titik negatif 10. Dapat dikatakan negatif 7 ditambah negatif 3 bernilai negatif 10. Wah, sepertinya Anita semakin lama semakin mengerti. Baiklah Anita, coba soal terakhir. Contoh soal 4. 4 dikurang negatif 5. Berapa hasilnya, Anita? Apakah kamu tahu? Sepertinya Anita tahu, Bu. Langsung saja ya, Bu. Langkah pertama, tetap Udin berada pada titik 0. Langkah kedua, karena 4 bernilai positif, maka Udin maju ke depan sebanyak 4 langkah dari 0 ke titik 4. Langkah ketiga disebutkan pengurangan, Miss. Maka Udin berbalik arah dari posisi sekarang. Awalnya Udin menghadap kanan, lalu Udin berbalik arah menghadap kiri. Langkah keempat, karena terdapat negatif 5, maka Udin tetap mundur ke belakang sebanyak 5 langkah dari 4 menuju titik 9. 1, 2, 3, 4, 5. Benar sekali. Sehingga dapat dikatakan bahwa 4 dikurang negatif 5 bernilai 9. Mari kita menyimpulkan dari contoh soal yang kita dapat tadi. Kesimpulan pertama, 4 ditambah 5 sama dengan 9, dan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Misalkan, 4 sama dengan A, 5 sama dengan B, dan 9 sama dengan C. Maka, 4 ditambah 5 sama dengan 9 akan sama dengan A tambah B sama dengan C. Dan 5 ditambah 4 sama dengan 9 akan sama dengan B ditambah A sama dengan C. Karena sama-sama menghasilkan C, dapat dikatakan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A, yaitu sifat komutatif. Kesimpulan kedua, 4 dikurang negatif 5 sama dengan 9. Sama hasilnya dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Misalkan lagi, 4 sama dengan A, 5 sama dengan B, dan 9 sama dengan C. Maka, 4 dikurang negatif 5 sama dengan 9 akan sama dengan A dikurang negatif B sama dengan C. Dan 4 ditambah 5 sama dengan 9 akan sama dengan A ditambah B sama dengan C. Sehingga A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B.
Kesimpulan ketiga, 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Dan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Misalkan 9 sama dengan A, 6 sama dengan B, dan 3 sama dengan C. Maka 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Akan sama dengan A ditambah negatif B sama dengan C. Dan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Akan sama dengan B dikurangi A sama dengan C. Karena sama-sama menghasilkan C, dapat dikatakan bahwa A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Wah, gimana? Udah bisa belum sekarang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Sudah, Miss. Terima kasih, Miss, atas ilmunya hari ini. Hari ini aku belajar tentang satu, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Makasih ya, Miss.